Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismariani dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan. Pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai senter. Fungsi dari topologi bus adalah untuk menghubungkan komputer sehingga masing-masing komputer atau node dapat saling berkomunikasi. Kelebihan dari topologi bus yang pertama, irit kabel, karena media transmisinya menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Kedua, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Ketiga, mudah untuk dikembangkan karena jika ingin menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. 4. Kecepatan pengiriman data yang tinggi. 5. Irit biaya karena irit kabel. Kekurangan dari topologi bus yang pertama, jika terjadi kesalahan, dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Keempat, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Kelima, dibutuhkan repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Ketujuh, sering terjadinya tabrakan data. Kedelapan, sulit untuk mengidentifikasi kesalahan atau gangguan. Ada topologi ring. Topologi ring merupakan suatu aturan, konsep, skema, ataupun cara yang dipakai untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya yang mana rangkaiannya membentuk titik-titik dan masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik yang lain di dalam satu jaringan. Ini contoh gambar topologi bus. Dari topologi ring mirip dengan semua topologi pada komputer, yaitu menghubungkan dua atau lebih komputer agar saling berkomunikasi dan transfer data. Adapun bentuk dari topologi ring yakni seperti cincin dengan bentuk yang seperti ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas data yang ada pada topologi ini. Kelebihan dari topologi ring. Pertama, mudah dibuat dan juga sederhana. Kedua, memiliki performa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan topologi bus. Biaya yang dikeluarkan lebih rendah dan pemakaian kabel. Keempat, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data. Hal ini terjadi dikarenakan pada waktu pengirim data, dalam satu waktu hanya node yang bisa mengirimkan data. Kekurangan topologi ring. Jika terjadi kesalahan dalam satu node atau titik bisa mengakibatkan kesalahan dalam seluruh jaringan. Kedua, jika ingin mengembangkan jaringan maka proses terkesan kaku. Ketiga, kinerja komunikasi dalam jaringan topologi ring sangat bergantung dengan jumlah titik atau node yang terdapat dalam jaringan. Ini contoh gambar topologi ring. Ketiga, ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang atau star termasuk topologi jaringan dengan biaya yang menengah. Fungsi dari topologi star sebagai penghubung antar komputer satu dengan komputer lainnya di dalam jaringan komputer, baik komputer tersebut sebagai server maupun sebagai klien.
untuk menyambungkan perangkat keras komponen jaringan lainnya seperti router, access point, modem, dan lainnya. Kelebihan topologi STAR: pertama, bersifat fleksibel. Kedua, keamanan data yang tinggi. Ketiga, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Keempat, jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Kekurangan atau kelemahan topologi STAR: pertama, menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Kedua, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Ketiga, jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Keempat, jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Dari topologi STAR, sebagai penghubung antar komputer satu dengan komputer lainnya di dalam jaringan komputer, baik komputer tersebut sebagai server ataupun sebagai klien, untuk menyambungkan perangkat keras komponen jaringan lainnya seperti router, access point, modem, dan lainnya. Ini contoh gambar topologi STAR. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Fungsi dari topologi mesh adalah menghubungkan setiap jaringan secara langsung ke perangkat lainnya. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan dari topologi mesh: yang pertama, keamanan yang dapat dikatakan baik. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Ketiga, tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data. Keempat, pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Kekurangan topologi mesh: 1. Pemrosesan instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Ini adalah contoh topologi mesh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.